Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Nur Latifah. Saya akan mempresentasikan terkait pendekatan teaching at the right level dengan teori karakteristik peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Materi yang akan dijelaskan: 1. Teori karakteristik peserta didik. 2. Teaching at the right level. 3. Keterkaitan. 4. Manfaat. 5. Kesimpulan. Teori karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Memahami karakteristik peserta didik dapat membantu guru untuk 1. Mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Guru dapat memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kecerdasan majemuk peserta didik. 2. Menyesuaikan materi pembelajaran. Guru dapat menyajikan materi dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. 3. Memberikan umpan balik yang tepat. Guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan kemampuan dasar dan kebutuhan individu peserta didik. Teori karakteristik peserta didik. 1. Gaya belajar. 2. Kecerdasan majemuk. 3. Kemampuan dasar. 4. Tingkat perkembangan kognitif. 1. Gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang disukai seseorang untuk menerima dan memproses informasi. Ada 3 gaya belajar utama. A. Visual. Orang dengan gaya belajar visual lebih mudah belajar dengan melihat gambar, diagram, dan video. B. Auditory. Orang dengan gaya belajar auditori lebih mudah belajar dengan mendengarkan ceramah, diskusi, dan musik. C. Kinestetik. Orang dengan gaya belajar kinestetik lebih mudah belajar dengan melakukan aktivitas fisik dan eksperimen. 2. Kecerdasan majemuk. Cerdasan majemuk adalah teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahwa terdapat 8 jenis kecerdasan. A. Linguistik, kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif. B. Logis matematis, kemampuan untuk berpikir logis dan menyelesaikan masalah. A. Spasial, kemampuan untuk memahami dan memanipulasi ruang. D. Kinestetik, kemampuan untuk menggunakan tubuh dengan terampil. E. Musikal, kemampuan untuk memahami dan menghasilkan musik. F. Interpersonal, kemampuan untuk memahami dan menjalin hubungan dengan orang lain. A. Intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengelola emosi. A. Naturalis, kemampuan untuk memahami dan menghargai alam. Tidak. Kemampuan dasar. Kemampuan dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan dasar meliputi: A. Membaca, kemampuan untuk memahami bacaan. B. Menulis, kemampuan untuk menulis dengan jelas dan efektif. C. Berhitung, kemampuan untuk melakukan operasi matematika dasar. 4. Tingkat perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif adalah tahap-tahap perkembangan kemampuan berpikir seseorang. Jean Piaget mengemukakan 4 tahap perkembangan kognitif. Tahap 1, sensori motor, 0-2 tahun. Bayi belajar melalui pengalaman fisik dengan dunia. Tahap 2, praoperasional, 2-7 tahun. Penggunaan simbol untuk memahami dunia. Tahap 3, operasional konkret, 7-11 tahun. Mampu mengklasifikasikan, memahami sebab akibat, dan menyelesaikan masalah konkret. Tahap 4, operasional formal, 11 tahun ke atas. Berpikir abstrak dan hipotetis. Mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan membuat rencana masa depan. Teaching at the right level, TEL, adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tingkat kemampuan individu siswa, bukan hanya berdasarkan tingkat kelas. Apa sih tujuan pendekatan ini? Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan semua siswa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang secara optimal, sehingga siswa menguasai keterampilan dasar dan membangun pengetahuan dengan cara yang optimal. Mengapa TARL penting? TARL penting karena beberapa alasan. 1. Memenuhi kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar dan kemampuan yang berbeda. TARL memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan setiap siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai potensinya. 2. Meningkatkan prestasi. Penelitian menunjukkan bahwa TARL dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara signifikan.
Hal ini karena siswa belajar lebih efektif ketika mereka belajar pada tingkat yang tepat untuk mereka. 3. Meningkatkan motivasi. TARL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika siswa merasa berhasil, mereka lebih cenderung untuk terus belajar dan berusaha keras. Apakah kamu tahu apa saja prinsip-prinsip TAR? TARL didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain 1. Asesmen 2. Diferensiasi 3. Pembelajaran yang berpusat pada siswa 4. Monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah implementasi TARL 1. Melakukan asesmen. Guru melakukan asesmen untuk menentukan tingkat kemampuan setiap siswa. 2. Menyusun rencana pembelajaran. Guru menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. 3. Melaksanakan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi diferensiasi. 4. Memantau dan mengevaluasi. Guru memantau kemajuan siswa secara berkala dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. 1. Penilaian awal. TL dimulai dengan penilaian awal untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar setiap siswa. Penilaian ini dapat mencakup 1. Tes diagnostik 2. Observasi 3. Wawancara 4. Portofolio 2. Menyusun rencana pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian, siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan, bukan usia atau kelas. Hal ini memungkinkan guru untuk A. Menyediakan pembelajaran yang tepat untuk setiap kelompok. B. Memberikan tantangan yang sesuai. C. Membantu siswa berkembang dengan kecepatan mereka sendiri. Tidak. Pelaksanaan pembelajaran. Guru menggunakan berbagai strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran seperti 1. Konten. Materi disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. A. Sangat mahir, menguasai keseluruhan materi dan pengayaan. B. Mahir, menguasai keseluruhan materi. C. Perlu bimbingan, menguasai 3 hal terpenting. 2. Proses. Pendekatan mengajarkan berbeda sesuai tingkat capaian. A. Sangat mahir, penguatan konsep, tugas mandiri. B. Mahir, konsep, contoh, tugas mandiri. C. Perlu bimbingan, pendampingan konsep dan tugas. 3. Titik produk. Hasil akhir berbeda-beda sesuai tingkat capaian. A. Sangat mahir, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. B. Mahir, mempresentasikan materi. C. Perlu bimbingan, menjawab soal terkait materi. 4. Memantau dan mengevaluasi. Guru memantau kemajuan siswa secara berkala dan melakukan evaluasi untuk memastikan pembelajaran efektif. Keterkaitan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Pendekatan Teaching at the Right Level, TL, dan teori karakteristik peserta didik memiliki hubungan yang erat dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan personal. Berikut penjelasannya. 1. Penyesuaian pembelajaran berdasarkan kemampuan individu. Baik TARL maupun teori karakteristik peserta didik menekankan pentingnya penyesuaian pembelajaran berdasarkan kemampuan dan kebutuhan individu. TARL mengidentifikasi tingkat kemampuan awal peserta didik melalui asesmen diagnostik dan menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan level tersebut. Teori karakteristik peserta didik memahami keunikan setiap peserta didik, seperti gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan keterampilan dasar, untuk merancang pembelajaran yang akomodatif. 2. Fokus pada pemahaman mendalam. Kedua pendekatan ini pun memiliki tujuan yang sama, yaitu pemahaman mendalam materi pelajaran oleh peserta didik. TARL memastikan peserta didik menguasai konsep dasar sebelum beranjak ke materi yang lebih kompleks. Teori karakteristik peserta didik membantu peserta didik belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya dan kemampuan mereka, sehingga mempermudah pemahaman. 3. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik TARL maupun teori karakteristik peserta didik menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. TARL memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Teori karakteristik peserta didik memfokuskan pembelajaran pada kebutuhan dan minat individual peserta didik. Manfaat TARL. 1. Meningkatkan prestasi belajar. TARL membantu semua siswa mencapai potensi maksimal mereka. 2. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar ketika pembelajaran relevan dengan kemampuan mereka.
3. Membangun kepercayaan diri siswa. Siswa merasa lebih percaya diri ketika mereka berhasil dalam belajar. 4. Mengurangi kesenjangan belajar. TERL membantu siswa yang tertinggal untuk mengejar ketertinggalan mereka. TERL di Indonesia. TERL sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran berpusat pada siswa dan diferensiasi pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada guru untuk menerapkan TERL sesuai dengan kebutuhan dan kondisi belajar di kelasnya. Kesimpulan, TERL dan teori karakteristik peserta didik saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan memahami keunikan setiap individu, guru dapat mendesain pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, sehingga semua peserta didik dapat berkembang secara optimal. Thank you.